Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-muqtada, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Duha rahimani wa rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kami mohon maaf, sebenarnya tadi sudah niatan biar cepet pakai sepeda motor, tapi malah kehujanan. Balik lagi ke rumah akhirnya pakai mobil, jadi sedikit terlambat. Dan rumah kami di pinggir Sleman, ujungnya Kulon Progo. Meskipun kantor kami di Jalan Magelang. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah akhir dari sebuah perjalanan, tanda-tanda dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turunnya ayat surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat orang-orang kabilah-kabilah di sekitar Mekah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Fasabbih, maka bertasbihlah dengan mengucapkan subhanallah, bihamdika, dan bertahmid dengan mengucapkan alhamdulillah, wastaghfir, dan beristighfarlah dengan mengucapkan astaghfirullah. Makanya setelah turunnya ayat ini, nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya ketika sholat, ketika sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la, dan ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim, begitu ayat ini turun, beliau merubah doa sujud dan rukuknya dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Karena Allah perintahkan bertasbih, bertahmid, dan istighfar. Nah ini bisa dicontoh, mungkin yang sudah pensiun, nah ini bisa dicontoh merubah doa rukuk dan sujudnya dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ketika ayat ini turun, berkumpullah para sahabat untuk mendiskusikan kira-kira apa tafsir dan makna daripada ayat ini. Para sahabat yang senior selevel Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya hadir, dan mereka menyebutkan, ya kira-kira ini ayatnya nanti seperti ini, seperti ini. Sampai ada sahabat yang masih kecil, kecil, beliau bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah
Ibnu Abbas. Kalau ibu-ibu yang pernah berangkat umrah kemudian city tour di Taif, nanti mampir di Masjid Ibnu Abbas. Itulah sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Beliau salah satu sahabat kecil yang hadir dalam forum tersebut. Dan beliau terakhir ditanya, kira-kira apa pendapatmu wahai Ibnu Abbas tentang ayat ini? Anak kecil. Tapi sahabat tahu betul anak kecil ini tidak bisa dianggap remeh. Karena ketika dia masih kecil, Nabi SAW mengusap kepalanya sambil berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini faham tentang agama dan pandaikan dia dalam masalah tafsir. Maka khusus tafsir Quran, semua orang, para ulama merujuk pada perkataannya Ibnu Abbas. Beliau adalah mufassir di kalangan para sahabat. Ketika ditanya, oh Ibnu Abbas, kira-kira apa pendapatmu tentang tafsir surat An-Nasr ini? Idza jaa nasrullah. Beliau menjawab, demi Allah, ayat ini adalah isyarat bahwa sebentar lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia. Wah, sudah tidak ada yang sampai ke arah sana. Bagaimana anak kecil bisa menafsirkan? Karena beliau mengatakan jelas, apabila pertolongan Allah telah datang dan kemenangan umat Islam sudah diperoleh dan orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, berarti tugas misinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah tercapai, selesai. Kalau selesai, ya biasa, kalau sudah selesai ya dia harus dipanggil ke yang memberikan perintah. Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, maka sesuatu yang terberat yang akan dialami oleh para sahabat ketika itu adalah bagaimana mereka jika sampai ditinggal Rasulullah. Mereka itu ujian, kalau cuma ayahnya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal, mereka masih bisa kuat, mereka masih bisa bertahan. Tapi kalau mereka ditinggal orang yang paling dicintai, yaitu Rasulullah SAW, itu akan sangat berat sekali. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda, memberikan tanda-tanda arah-arah yang menunjukkan bahwasannya sebentar lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah selesai misinya dan beliau harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda-tanda yang terjadi sebelum wafat, dari kita pun sebenarnya kadang-kadang orang bisa tahu ini tanda-tanda orang mau wafat itu, cuma biasanya kita sadarnya kalau sudah wafat. Biasanya subuh mandi, sudah pakai ini, tiba-tiba Allah pundut. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberikan persiapan agar sahabat ini
tidak kaget kalau sewaktu-waktu ditinggal oleh Rasul. Coba gimana? Mereka itu kalau ada apa-apa, misalkan berselisih tentang akidah, berselisih tentang fikih, berselisih tentang muamalah, langsung referensinya ada. Ya Rasulullah, ini gimana? Kata Rasulullah, selesai. Tapi kalau Rasulullah tidak ada, wah ini berat. Bagaimana mereka harus seperti ini? Makanya meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan tanda-tanda agar mereka bersiap-siap untuk menghadapi sesuatu yang menjadi musibah terbesarnya umat Islam ketika itu. Yang pertama, 2 tahun sebelum Rasulullah wafat, setelah ayat ini turun, maka benar kota Makkah ditaklukkan oleh umat Islam. Kota Makkah. Padahal kita tahu Makkah itu musuh bebuyutannya umat Islam ketika itu. Rasulullah berasal dari Mekah, kemudian beliau juga tinggal di Mekah, besar di Mekah, tetapi beliau diusir oleh kaumnya sendiri dan menjadi musuh. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah, maka musuhnya selesai. Ibarat kalau pertempuran sudah selesai dan sudah dimenangkan, ya sudah selesai. Kalau ibarat film ya, lakonnya sudah menang, ya selesai. Kemudian ditambah lagi dengan berbondong-bondongnya orang-orang Bani Thaqif yang ada di Taif, yang mereka sulit sekali masuk Islam. Mereka sulit masuk Islam. Tiba-tiba mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan model di zaman dahulu itu modelnya Ra'isul Qaum, jadi kayak kepala suku. Jadi kalau kepala sukunya masuk Islam, ini kok sak buntut-buntutnya masuk. Jadi langsung, kalau sekarang kan cuma 1, 2, kalau ini enggak, kepalanya masuk, maka badannya, ininya semuanya masuk. Jadi orang sakit semuanya masuk ke dalam Islam. Dan itu jumlahnya luar biasa. Sudah ditaklukkannya kota Makkah, orang-orang yang betul-betul susah masuk Islam akhirnya memutuskan masuk Islam dengan berbondong-bondong. Yang ketiga, diutusnya delegasi-delegasi. Jadi dari dulu belum ada negara, ya, tapi mungkin dari delegasi penduduk-penduduk Jazirah Arab, kemudian dari yang lainnya, itu mengirimkan delegasi untuk bekerja sama atau untuk mendakwahkan Islam. Dan biasanya kalau ibu-ibu yang sudah pernah umrah di Masjid Nabawi di Raudhah, kalau masuk Raudhah di sini ada mimbar Nabi, di sini ada makamnya Nabi, pas di makam yang tengah-tengah itu ada namanya tiang ini ada 2 tiang, ada tiang wufud, ada tiang
Hars, Al-Hars. Jadi tiang ini disinilah tempat Nabi menerima delegasi-delegasi. Jadi dulu Nabi tidak pakai ruang tamu atau menerima delegasi ya di masjid. Sambil dijaga oleh Ali bin Abi Thalib. Bodyguardnya adalah karena yang jago kelahi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka beliau ditunjuk sebagai orang yang menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tiang wufud, tiang untuk menerima delegasi, dan ini tiang yang jaga. Rasulullah duduk di tiang, kemudian delegasi itu duduk melingkar, lalu dijaga di sini oleh para sahabat. Makanya ada tiang penjaga dan ada tiang wufud atau tiang delegasi. Kemudian tanda yang keempat, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat, beliau memiliki kebiasaan ketika beliau melaksanakan puasa Ramadan, Rasulullah SAW biasa beliau iktikafnya itu 10 hari terakhir. Jadi dulu pernah di awal-awal puasa Ramadan beliau iktikaf di 10 hari pertama. Lalu beliau pindah, tahun berikutnya beliau iktikaf 10 hari tengah. Kemudian berikutnya beliau iktikaf 10 hari yang terakhir. Dan setelah itu beliau mengatakan Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Lalu setelah itu beliau selalu iktikaf di 10 hari terakhir. Kecuali sebelum wafat. Sebelum wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah iktikaf itu mulai tanggal 11 Ramadan. Berarti beliau iktikafnya 20 hari, 10 hari tengah dan 10 hari akhir. Dan itu tidak biasa. Rasulullah, sahabat lihat loh, Rasulullah sudah duduk dari subuh sampai subuh lagi, tidak masuk rumah mulai tanggal 11 Ramadan. Meskipun beliau memerintahkan kita untuk iktikaf di akhir Ramadan. Kalau di Saudi, ya, di Mekah, Madinah, itu sekarang untuk iktikaf yang resmi itu harus daftar. Harus daftar lewat online, nanti dapat kartu. Nah, ibu-ibu yang pengen umroh akhir Ramadan dan punya niat iktikaf, maka sebaiknya daftar. Supaya apa? Supaya ketika keluar masuk itu tidak dicegat polisi. Dan ada tempat sendiri, boleh bawa kasur, selimut, bantal dan lain sebagainya, boleh. Terus kalau keluar, misalkan keluar cari makan, kok biasanya kan begitu keluar nggak bisa masuk. Itu kalau ada kartu, itu langsung boleh masuk. Makanya kalau mau iktikaf akhir sebaiknya mendaftar dengan resmi, baik yang ibu-ibu maupun yang bapak-bapak. Ini yang punya niat untuk iktikaf di bulan Ramadan, baik di Mekah, di Masjidil Haram atau di Masjid An-Nabawi. Kemudian yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kebiasaan setiap Ramadan beliau semaan Al-Quran, tadarus Al-Quran, beliau membaca Al-Quran dan disimak oleh malaikat Jibril alaihissalam.
Biasanya beliau khatam cuma sekali, semaan dengan Jibril dalam satu Ramadan 30 hari atau 29 hari beliau khatam satu kali. Tapi sebelum wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bisa menghatamkan 2 kali bersama malaikat Jibril. Kemudian yang keenam, suatu ketika Rasulullah SAW biasa, beliau mengutus sahabat-sahabat yang punya kapasitas dakwah, ya ustadz lah atau dai. Jadi ada sahabat yang memang bisa ngajar ngaji, tapi ya ada sahabat yang mengisone perang. Sampai ada sahabat yang setiap imam bacanya kulhu terus. Karena memang dia nggak sempat baca, nggak sempat ngafal Al-Quran karena sibuk dengan jihad. Tapi ada sahabat yang memang dia ustadz. Salah satunya adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau utus sahabat Mu'adz ke Yaman. Beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, innaka asa an la talqani ba'da ami hada." Wahai Mu'adz, sesungguhnya mungkin nanti ketika kamu berangkat ke Yaman dan kamu pulang ke Madinah, kamu tidak ketemu aku lagi. Dan kamu sudah lihat hanya kuburanku saja. Yang kamu lihat cuma makanku, dan kamu lewat depan rumahku cuma makanku. Kamu tidak lihat, tidak ketemu lagi. Seolah-olah beliau sudah mengisyaratkan bahwa kayaknya sebentar lagi ini sudah saatnya berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, peristiwa terbesar yang terjadi sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau melaksanakan sebelum beliau wafat, dan ini adalah puncaknya rukun Islam, yaitu beliau melaksanakan ibadah haji. Dan itu haji pertama dan terakhirnya beliau. Rukun Islam mulai dari syahadat sudah dilakukan dan dikerjakan oleh sahabat. Salat sudah dikerjakan oleh sahabat. Zakat sudah dikerjakan oleh sahabat. Puasa sudah dikerjakan oleh sahabat dan Rasulullah. Tinggal satu rukun Islam yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu haji. Dan haji ini adalah puncaknya Islam, rukun Islam terakhir. Rukun Islam terakhir. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan sih Allah sudah memerintahkan haji? Haji itu pendapat yang rajih, yang kuat. Perintah haji sebenarnya sudah ada di tahun 9. Tahun 9 dulu Hijriyah itu sudah ada perintah haji. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji tahun ke-10. Tahun ke-10. Kenapa tidak beliau laksanakan pada tahun 9 atau 8 atau 7? Kalau tahun ke-7 rasa-rasanya tidak mungkin. Tahun ke-7 atau sebelum 8 itu tidak mungkin.
Kenapa? Karena sebelum tahun 8 Mekah masih dipegang oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka tidak mungkin Rasulullah SAW melaksanakan haji di tahun sebelum tahun 8. Jangankan haji, wong Rasulullah umrah dari Madinah pakai onta bareng-bareng sahabat sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah tinggal saknil, tinggal sebentar lagi masuk Mekah. Hudaybiyah itu perbatasan antara Mekah dengan, itu di Tariq Jeddah Qadim. Jadi jalur menuju ke Jeddah yang lama. Di situ ada Masjid Hudaybiyah. Rasulullah umrah sampai di Hudaybiyah, ternyata dicegat dan tidak boleh melaksanakan umrah. Akhirnya Rasulullah balik. Maka tidak mungkin melaksanakan haji sebelum tahun 8. Tahun 8, kenapa tidak haji? Karena tahun 8 itu lagi penaklukan kota Makkah. Sedang penaklukan kota Makkah. Tahun ke-9, kenapa tidak haji? Karena Rasulullah SAW di tahun ke-9 itu banyak menerima tamu-tamu delegasi. Tadi, ini setelah penaklukan kota Makkah, itu dari kabilah mana datang kepada Rasulullah SAW untuk bekerja sama damai atau mereka menyepakati masuk ke dalam Islam. Maka Rasulullah sibuk dengan itu, sehingga tidak mungkin beliau melaksanakan haji di tahun ke-9. Maka tahun ke-10 lah beliau melaksanakan ibadah haji. Dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengumumkan di Masjid Nabawi di hari Jumat tanggal 24 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriyah, beliau khutbah Jumat dan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian semua untuk berhaji, maka berhajilah. Dan Rasulullah mengumumkan ketika Jumatan. Nah, tersebarlah di semua kalangan Islam bahwa Rasulullah SAW akan melaksanakan ibadah haji. Lalu setelah Jumatan, Rasulullah memberi manasik. Jadi manasiknya tidak 1 tahun sebelumnya. Manasiknya cuma 1 hari saja. Di hari Jumat, setelah Jumatan, Rasulullah SAW memberikan manasik haji kepada sahabat. Waktu itu ada sahabat yang bertanya, kalau ya Rasulullah, manal basul muhrim? Ya Rasulullah, kalau kita berihram, karena sebagian sahabat sudah ada yang haji, sudah ada yang pernah haji, tapi haji mereka campur dengan orang-orang musyrik, campur dengan orang-orang Mekah. Nah, mereka ingin bertanya kembali, ya Rasulullah, sebenarnya bagaimana yang harus kita lakukan, yang kita pakai ketika kami memakai kain ihram? Beliau mengatakan, yang laki-laki tidak boleh memakai celana, tidak boleh memakai baju, tidak boleh memakai jubah atau burnus, tidak boleh memakai penutup kepala, dan tidak boleh memakai sepatu. Akhirnya para sahabat, oh berarti selain itu berarti boleh. Selain itu hukumnya boleh, karena inilah cerdasnya Nabi. Ketika ditanya apa yang harus kami pakai ketika ihram, jawabannya yang tidak boleh dipakai. Padahal pertanyaannya apa yang harus kami pakai, tapi jawabannya yang tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena kalau Rasulullah mengatakan yang harus dipakai ini dan ini,
maka akan kesulitan. Misalkan ihramnya yang kayak handuk, atau yang kotak-kotak, atau yang bunga-bunga, atau yang seperti apa. Tapi kalau yang tidak boleh dipakai, artinya yang boleh dipakai itu banyak. Yang penting jangan seperti celana, jangan menyerupai baju, jangan menyerupai jubah, jangan menyerupai jubah itu kayak burnus, itu jubah tapi ada topinya, yang biasa Ustaz Syafiq kadang-kadang suka pakai, itu namanya burnus. Orang-orang Maroko itu suka pakai burnus. Kemudian tidak boleh pakai peci, penutup kepala. Maka apapun yang dipakai oleh jamaah itu bebas. Kami pernah suatu ketika, kebetulan kami haji pertama itu umur 19 tahun. Jadi pembimbing haji paling muda kayaknya. Tahun 2001 kami haji. Waktu itu umur 19 tahun sampai saat ini. Kami pernah haji dan kebetulan kain ihramnya itu pas di Arafah itu kena najis. Nah, kebetulan bawa ada, kalau Oina Plus kan ada kasurnya, ada selimutnya. Nah, sebagai pengganti yang atas itu saya pakai selimut. Jadi bawahnya pakai warna putih, selimutnya waktu itu warna merah atau apa. Kenapa? Loh kok ihram pakai warna merah? Karena Nabi hanya mengatakan yang tidak boleh itu adalah baju, celana, burnus, topi, dan sepatu. Tapi warna tidak dibahas, model tidak dibahas. Maka apapun pakaian laki-laki yang memiliki kesamaan, termasuk, mohon maaf, nanti yang sudah daftar haji, kadang-kadang di online, toko online itu dijual celana dalam ihram. Alasannya karena tidak ada jahitannya. Pertanyaannya, celana dalam itu celana enggak? Celana. Maka termasuk yang disebutkan oleh Nabi tidak? Termasuk. Mau ada jahitannya, tidak ada jahitannya, selama dia namanya celana, tidak boleh. Dan ketika itu Rasulullah tidak membahas tentang model ihramnya ibu-ibu, karena yang tanya bapak-bapak, ibu-ibu tidak dibahas. Maka apa? Ibu-ibu ihramnya adalah semua bajunya, mau warna biasanya putih, mau warna hitam, mau warna merah, tidak masalah. Mau itu batik, wanita, tidak ada ketentuan khusus memakai ihram. Yang penting menutup aurat. Jadi justru kami malah, kalau yang sudah pernah haji, orang-orang Arab Saudi, orang Arab itu rata-rata malah ihramnya bukan putih, ihramnya hitam. Kenapa? Karena kalau warna hitam itu tidak nampak. Beda kalau warna yang cerah, warna putih itu mudah nampak. Mudah nampak. Jadi Rasulullah SAW ketika itu memberikan manasik haji, satu sahabat bertanya. Besoknya hari Sabtu, Rasulullah SAW berangkat menuju ke Mekah, menuju ke Bir Ali. Maaf ibu-ibu, hanya diumumkan satu hari, nggak pakai kuota haji, nggak pakai dikorupsi. Kira-kira yang berangkat berapa orang ibu-ibu? Tahun itu, tahun haji pertamanya Nabi, Hajatul Wada, haji wada, berapa kira-kira jamaah haji yang ikut dengan Rasulullah SAW? Yang ikut dengan beliau jumlahnya kira-kira 100.000 jamaah.
Padahal umat Islam sekitar 4.000 orang yang tidak haji. Artinya semua umat Islam yang sudah Islam ketika itu semuanya berangkat berhaji ketika mereka mendapatkan informasi bahwa Nabi SAW akan menunaikan ibadah haji. Kemudian ketika Rasulullah SAW sampai di Bir Ali, atau nama aslinya adalah Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu perbatasan Tanah Haram Madinah. Disebut Bir Ali, orang Indonesia nyebutnya Bir Ali. Itu karena ada kisah yang saya tidak tahu riwayatnya. Katanya Ali bin Abi Thalib pernah gelut sama jin memperebutkan sumur yang ada di Dzul Hulaifah. Terus Ali menang, maka disebut dengan Bir Ali, sumurnya Ali. Tapi nama aslinya adalah Dzul Hulaifah. Nah, Rasulullah SAW beliau mampir di Dzul Hulaifah. Tapi uniknya ibu-ibu, ketika sudah sampai di Dzul Hulaifah, Rasulullah SAW beliau sudah mengqashar salatnya. Ini salah satu faedah yang bisa kita ambil, bahwa ketika seseorang itu sudah keluar dari rumahnya untuk melakukan safar, maka sudah boleh dia untuk mengqashar dan menjamak sholatnya. Padahal kita ingat, kita tahu bahwa Bir Ali dengan Madinah, dengan Masjid Nabawi itu cuma 12 kilo. Artinya ibu-ibu kalau mau tindakan ke Jakarta misalkan, terus berangkat dari sini ke Bandara YIA, sudah masuk waktu zuhur. Pertanyaannya, boleh nggak qashar? Boleh. Kenapa? Sudah keluar dari rumahnya. Bahkan sini ke YIA itu sudah jauh. Sedangkan Madinah dengan Bir Ali itu cuma 12 kilo. Dan Rasulullah SAW memiliki kebiasaan ketika Rasulullah SAW ini beliau safar, kalau beliau safar sebelum zuhur. Jadi beliau misalkan jam 11 sudah jalan. Kebiasaan Nabi itu zuhurnya diakhirkan. Jadi kalau safarnya jam 11, jam 10, nanti sholat zuhurnya nanti jam 4 setelah masuk waktu asar. Tapi Nabi memiliki kebiasaan kalau berangkat safarnya setelah zuhur, misalkan jam 1, setelah zuhur jam 1 beliau baru bergerak, maka di Masjid Nabawi itu beliau sudah melakukan jamak. Beliau sholat zuhur 4 rakaat, nanti beliau qomat dan melakukan sholat asar 4 rakaat. Kalau safarnya setelah sholat zuhur. Dan Rasulullah SAW tidak pernah beliau memiliki kebiasaan sholat 4 rakaat ketika safar. Ini salah satu fikih safar ya. Beliau tidak pernah sholat ketika musafir terus sholatnya 4 rakaat. Beliau kalau yang musafir pasti sholatnya cuma 2 rakaat.
Maka termasuk ketika di Arafah, beliau sholatnya 2 rakaat, dijamak qashar dengan asar. Tapi ketika beliau di Mina, beliau sholatnya 2 rakaat di waktu zuhur, tapi tidak dijamak. Asar sholat 2 rakaat tersendiri, tidak dijamak. Lalu kemudian Rasulullah SAW berangkat menuju ke Mekah. Biasanya perjalanan Mekah itu sekitar 8 hari. Dari Madinah ke Mekah itu 8 hari. Sahabat ketika itu mereka tahunya bahwa tahun ini kami mau haji. Dan kami ketika di Bir Ali itu juga niatnya labbaik Allahumma hajjan. Semuanya seperti itu. Tetapi uniknya, begitu mereka sampai di Mekah, lalu Nabi melakukan tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali. Di atas Bukit Marwah, Nabi membuat instruksi. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak bawa kambing, silahkan cukur dan jadikan tawaf dan sa'inya dengan niat umroh. Niat tawaf dan sa'inya, loh tadi kan niatnya haji, kok jadi berubah jadi umroh? Sahabat kaget-kaget. Lalu Nabi mengatakan yang sudah terlanjur bawa kambing, maka tetap pakai ihram, terus jangan dilepas dan jangan cukur tahallul sampai nanti selesai hajinya. Dan itu jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena sahabat gak sempat, namanya iklan hajinya cuma sehari, gak sempat bawa kambing. Bukan mereka tidak punya kambing, tapi gak sempat, namanya dadaan. Bahkan ketika haji, semua ada anak-anak, ada ibu-ibu hamil, termasuk istrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sedang hamil. Kalau sekarang hamil ya mesti tidak lolos itu. Kalau dulu tidak ada peraturan hamil mau hamil anak kecil, bayi itu boleh haji. Sampai ada sahabat yang sambil tawaf, ya Rasulullah, ini haji anak saya yang bayi gimana? Masih merah ini, haji gimana? Kata Nabi, hajinya tetap sah dan ibunya dapat pahala. Tapi dia tetap harus ngulangi lagi kalau sudah balik. Ini menunjukkan bahwasanya anak yang belum balik kalau haji dan umroh tetap dia dapat pahala. Tetap dapat pahala. Tapi ketika dewasa dia harus ngulang lagi. Karena syaratnya harus balik. Nah, ketika sampai di Bir Ali, istrinya Abu Bakar itu melahirkan. Disinilah alhamdulillahnya ada contoh. Bingung kan, ini gimana? Sedang nifas, kok haji? Maka ditanya, ya Rasulullah, bagaimana haji untuk wanita yang dalam keadaan hadas besar seperti nifas? Nabi mengatakan, kerjakan seperti yang orang lain kerjakan, kecuali sholat dan tawaf. Maka ibu-ibu tidak usah khawatir. Biasanya kalau manasik yang ditanya oleh ibu-ibu, Ustadz kalau saya haid gimana? Terus memang semua wanita tidak haid, semua wanita haid. Tapi kan ini mau haji. Nabi mengatakan semua wanita yang melakukan yang sedang ihram dan dalam keadaan hadas besar melaksanakan seperti apa yang dilakukan wanita lain, kecuali 2, jangan tawaf
Jangan sholat dulu sebelum bersih. Sebelum bersih. Maka ini menjadi hukum bahwasanya Rasulullah SAW memberikan instruksi wanita yang haid tidak masalah dengan haji dan umrohnya. Jangan khawatir. Tapi Ustaz, kan rugi wis bayar raiso sholat. Saya sering ilustrasikan ketika beri manasik. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang perintah ngerjakan, ada ibadah yang perintah ninggalkan. Kalau sholat itu perintah ngerjakan atau ninggalkan? Kerjakan. Kalau puasa itu perintah apa? Puasa itu apa? Ngerjakan puasa. Gak ada ngerjakan puasa. Yang ada adalah meninggalkan larangan puasa. Jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan suami istri, jangan ini, jangan ini. Itulah pekerjaan ibadah yang isinya meninggalkan larangan. Sama wanita yang haid tidak boleh sholat, maka dia tinggalkan sholat, meninggalkan tawaf. Maka ketika wanita tidak sholat karena haid, ibadah betul? Ibadah, karena dia beribadah sedang meninggalkan sholat. Karena apa? Karena perintahnya memang disuruh meninggalkan, dan itu ibadah. Tapi dapat 100.000 enggak. Kadang-kadang kan gitu, dapat 100.000 enggak. Itu urusan Allah. Toh yang menghendaki haid kan bukan ibu. Yang menghendaki haid adalah Allah. Ya itu sudah serahkan pada Allah. Jangan hitung-hitungan pahala. Sehingga kami sering menyampaikan kepada ibu yang umroh atau haji, tidak usah pakai pil, tidak usah ini, nanti malah stres, malah jadi aneh nanti. Sudah alami saja dan anggap ketika tidak sholat di Masjid Nabawi, ya dia sedang ibadah. Ketika dia tidak sholat di Masjidil Haram, ya dia sedang ibadah, melaksanakan perintah Allah. Tapi nggak mantep. Ah, ini sudah diterangkan ujung-ujungnya, tapi nggak mantep Ustaz. Nah, mantep-mantepan itu urusan masing-masing. Nah, terakhir Bapak Ibu, Ibu-ibu yang muliakan, terakhir ketika Rasulullah SAW ini yang membuktikan adanya perbedaan antara ibadah haji dengan ibadah yang lain. Ketika Rasulullah SAW sampai di Mekah, beliau tawaf, beliau sa'i, dan beliau mengumumkan bahwasanya yang bawa kambing jangan tahallul, yang tidak bawa silakan tahallul, dan jadikan tawaf dan sa'inya menjadi umrah. Sahabat bingung, loh, ya apa ini? Kok jadi umrah? Tadi kan niatnya haji. Ini menunjukkan bahwasanya khusus dalam haji itu boleh pindah niat di tengah-tengah ibadah. Khusus haji dan umrah boleh pindah niat di tengah-tengah ibadah. Selain itu tidak boleh. Misalkan contoh, ibu-ibu sholat duhur atau sholat subuh di rumah, sudah Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat, terus mikir, lupa ya tadi belum sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Sik lah, tak ganti sholat fajar. Jadi kan merubah niat. Yang tadinya niat sholat subuh jadi berubah di tengah-tengah niat qobliyah subuh atau niat sholat sunnah fajar. Maka kita katakan subuhnya tidak sah karena nggak sampai selesai. Qobliyahnya fajar juga tidak sah karena tidak dari awal. Karena tidak dari awal. Tapi kalau haji sudah kadung niat labbaik Allahumma hajjan, terus sudah tawaf, sudah sa'i,
terus sik lah tak ganti umroh saja. Karena apa? Resikonya kalau seperti Nabi tadi, kan Nabi datang berangkat tanggal 25. Itu kira-kira sampai di Mekah beliau tanggal berapa? 8 hari, berarti sekitar tanggal 3 Dzulhijjah. Sedangkan hajinya itu tanggal 8. Jadi hajinya masih 5 hari lagi. Itu harus pakai ihram, krombyang kemana-mana pakai ihram. Belum kalau dodok sintetik harus kayak ibu-ibu gini, karena nggak boleh pakai celana dalam. Nah, ketika jamaah mikir-mikir, waduh, ini kalau saya pakai hajinya kayak haji Nabi, yaitu haji Qiran, ini saya pakai ihramnya lama sekali. Saya tak rubah jadi haji tamattu. Saya tak jadikan tawaf dan sa'i saya jadi umrah. Maka itu sah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk mengganti niat hajinya jadi umrah. Nah ini ibu-ibu yang memuliakan, bahwa peristiwa yang terbesar sebelum menjelang ajalnya Rasulullah SAW, dan itu ibadah yang sakral, ibadah yang puncaknya Islam adalah ibadah haji. Dan Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam khutbah Arafah, beliau mengatakan kepada sahabat, Isma'uli, wahai sahabat-sahabatku, dengarkan aku. Dengarkan apa yang aku katakan, karena sesungguhnya boleh jadi tahun depan kalian tidak akan lagi berhaji denganku. Nabi mengulangi lagi, seolah-olah beliau sudah dekat dengan ajal beliau. Dan betul, 3 bulan, kira-kira 3 bulan setelah beliau melaksanakan ibadah haji, kemudian dipundhut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kagetlah umat Islam ketika itu, sampai Umar bin Khattab yang paling garang tidak terima kalau dia mendapatkan informasi bahwa Nabi itu wafat. Beliau mengatakan, siapa yang bilang Muhammad wafat, tak penggal lehernya. Lalu kemudian datanglah Abu Bakar dari Awali, dan beliau melihat Rasulullah, dan beliau pegang, dan ternyata memang jasadnya sudah jadi mayat. Kemudian beliau langsung naik mimbar dan mengatakan kepada sahabat, man kana ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad, menyembah Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa beliau sudah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun fis sama la yamut. Kalau siapa yang menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati, dan Allah berada di atas langit. Inilah perpisahan Rasulullah dengan para sahabat, dan itu adalah musibah terbesar bagi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ibu-ibu muliakan, kajian kita tentang bagaimana peristiwa-peristiwa sebelum wafatnya Rasulullah SAW, dan peristiwa terbesarnya adalah Hajjatul Wada. Baik, berikutnya sebelum kami tutup, nanti kalau ada pertanyaan, baik sesuai materi ini atau di luar materi, kami persilahkan. Pertama, apa bedanya? Kenapa Rasulullah ketika beliau di Mina, baik itu tarwiyah tanggal 8 atau ketika nafar, ketika mabit di Mina tanggal
11, 12 dan 13. Kenapa di Mina Rasulullah hanya qasar tapi tidak jamak? Jadi hanya zuhur ya zuhur tapi 2 rakaat. Asar ya asar tapi cuma 2 rakaat. Di waktunya masing-masing. Tapi ketika di Arafah dan di Muzdalifah beliau jamak dan qasar. Para ulama mengatakan karena untuk Arafah itu waktu yang mustajab untuk berdoa, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan sahabat ini fokus berdoa, sehingga tidak dijeda oleh sholat. Makanya apa? Ketika di Arafah beliau khutbah Arafah terlebih dahulu, lalu setelah khutbah selesai beliau sholat zuhur 2 rakaat, iqamah, lalu sholat asar 2 rakaat. Baru beliau berdoa sampai matahari tenggelam. Sedangkan di Muzdalifah juga sama. Kenapa kok Rasulullah mengqasar dan menjamak? Karena Rasulullah berjalan dari Arafah maghrib, dan perjalanan beliau sampai di Muzdalifah itu sudah masuk waktu Isya, maka beliau menjamak takhir sholat maghrib beliau diakhirkan dengan sholat Isya 2 rakaat dan 3 rakaat dan 2 rakaat. Itu alasannya. Kenapa berbeda? Lalu di Mina kenapa tidak jamak qasar? Karena di Mina beliau tidak ngapa-ngapain. Beliau hanya zikir dan ibadah mabit berdiam diri di Mina. Tidak ngapa-ngapain. Kecuali melontar jumrah saja. Bahkan Nabi mengatakan ayyamu Mina, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari Mina itu hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari zikir. Biasanya kami sampaikan kalau makan dan minum tidak usah dibahas. Tapi kalau zikir, kalau tidak diingatkan jamaah tidak zikir. Sehingga karena tidak ada masalah apa-apa, tidak ada kegiatan yang menyulitkan, maka di Mina beliau hanya mengqasar tetapi tidak menjamak. Ini juga berlaku bagi ibu-ibu kalau bepergian. Misalkan ibu-ibu mau ke Jakarta, musafir, sampai di bandara sudah masuk waktu zuhur, maka silakan boleh jamak, boleh qasar. Sampai di Jakarta, di rumahnya cucu, Yoming acaranya ngomong cucu. Memang nenek kan ngomong cucu, MC ngomong cucu. Sampai di sana agenda acaranya bukan rapat, bukan apa, Ming ngomong cucu. Pertanyaannya, ketika sampai di rumahnya cucu, boleh nggak menjamak? Nggak perlu. Tapi boleh nggak qasar? Boleh. Sholat zuhur 2 rakaat. Nanti asar 2 rakaat. Kecuali kalau ini ada agenda rapat, ada ini nanti, nah silakan jamak dan qasar. Jamak dan qasar. Sama seperti ketika ibu-ibu umrah. Umrah nilalahnya karena kecapean, ketiduran, datang-datang sudah komat. Dari kamar sudah itu sudah lari-lari. Tetap aja karena mungkin paket murah ya. Jadi dari jauh sampai di masjid sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Aduh. Sudah saya tak sholat di hotel. Jangan, tetap aja sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kan beda 100.000. Tapi sholatnya bagaimana? Cukup 2 rakaat. Zuhur, misalkan kita telatnya zuhur, sholat di Masjidil Haram, ya cukup 2 rakaat. Kenapa? Karena kita sedang musafir. Kita sedang dalam keadaan musafir. Boleh enggak kalau pas jamaah
Saya sengaja nunggu 2 rakaat imamnya, terus kalau sudah 2 saya masuk, biar saya 2. Jangan. Karena kalau kita musafir tapi kita sedang berjamaah dengan orang yang mukim, kan imam Masjidil Haramnya kan orang mukim, dia mukim, kita makmum di belakang orang mukim, maka hukumnya seperti kita mukim, hukumnya ngikuti imam seperti mukim. Sholatnya berapa? Ya 4 rakaat. Tapi habis zuhur saya mau umrah, habis zuhur saya mau umrah, boleh nggak saya jamak qashar dengan asar? Ya silakan, zuhurnya 4 rakaat bersama imam di Masjid Nabawi, nanti habis sholat zuhur selesai, sholat sendiri atau jamaah cukup 2 rakaat. Kenapa? Karena yang namanya qashar hanya untuk orang yang musafir. Selama tidak musafir, tidak qashar, nggak boleh qashar, nggak boleh qashar. Ini saya lagi ambeien, boleh qashar nggak? Boleh jamak tapi jangan qashar. Kecuali kalau ambeiennya terus dioperasinya di rumah sakit Singapura atau di Jakarta atau di luar kota, itu boleh jamak, boleh qashar. Tapi kalau selama bukan musafir tidak boleh qashar. Kalau jamak itu selama ada kesulitan boleh jamak. Ibu-ibu misalkan misalkan kayak ya misalkan among tamu lah, misalkan among tamu, ada keluarga among tamu, terus didandani, di make up, taruhlah di make upi setelah asar, terus maghriban, acaranya dilalanya setelah asar, bablas maghrib. Nah kalau ada jamak itu selama ada kesulitan itu boleh jamak. Bahkan Nabi SAW pernah menjamak tanpa alasan. Sahabat gak tahu iki janjane Nabi itu kenapa kok jamak tiba-tiba jamak. Artinya jamak itu lebih fleksibel. Selama ada kesulitan kita boleh jamak. Ibu-ibu yang kena misalkan darah nifas, darah istihadah, kalau harus setiap waktu sholat mandi ganti pembalut sholat, nanti asar mandi ganti pembalut, itu yang meriang gembira. Maka wanita yang qadarullah diberikan darah istihadah, maka dia mandi sebelum zuhur, nanti sholat zuhur dan asar, nanti sebelum maghrib dibersihkan lagi sholat maghrib dan isya. Sholat maghrib dan isya. Kenapa? Karena ada kesulitan. Karena adanya kesulitan. Jadi ini kenapa alasan di Arafah dan di Muzdalifah itu jamak dan qashar. Kalau di Mina beliau tidak menjamak tapi hanya mengqashar. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan, mana yang lebih bagus? Apakah kita haji tapi 7 tahun lagi, ataukah kita umroh dulu? Umroh dan haji itu hukumnya sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Sama-sama wajib menurut pendapat yang lebih sahih. Umroh juga, karena Allah berfirman wa atimmul hajja wal umrata, maka sempurnakan haji dan umrahmu. Ini menunjukkan atimu itu artinya wajib. Umrah wajib, haji juga wajib. Nah kalau kita memang bisa haji, maka lebih baik kita melakukan haji. Tapi kalau misalkan bisanya umrah, ya sudah umrah dulu. Berarti hajinya tidak wajib. Misalkan ini yang biasa, Ustadz, kalau untuk haji ini bisanya cuma 1 orang tok, suami saya atau istri saya.
Kenapa? Duitnya mepet. Tapi kalau umroh, saya bisa berdua. Maka bagaimana perintahnya? Ya sudah, umroh dulu bisanya. Kenapa? Ketika itu dia belum wajib haji. Ketika saat itu dia belum wajib haji, tapi sudah wajib untuk umrah. Ya umrah saja dulu. Siapa tahu di Ka'bah, ya Allah berikan saya harta 1 triliun. Ya Allah 1M, 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 1M ini. Terus pulang dapat gusuran tanah tol. Akhirnya bisa naik haji furoda. Jadi yang mana yang wajib itu yang segera dikerjakan. Kenapa? Siapa yang menjamin 7 tahun lagi masih hidup? Bukankah ada yang minggu kemarin ikut kajian di Masjid Tuha, sekarang sudah dimakamkan di kuburan? Siapa yang jamin? Jadi kalau pertanyaannya, saya mampunya untuk umrah, umrah dulu. Terus hajinya, ya minta lagi sama Allah. Tapi nggak mungkin Ustaz, saya umur sudah 60, kalau reguler saya yang penting daftar. Itu kan sebagai bukti kita sudah niat. Urusan berangkat atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya bisanya cuma lunasi yang khusus cuma 4.500, yang lainnya saya belum punya. Sudah, daftarkan dulu, yang penting dapat porsi. Masalah nanti dari mana datangnya, sampaikan saja Allah. Ya Allah, saya sudah daftar. Engkau suruh haji, saya sudah daftar. Ning saya belum bisa lunasi. Masa ya engkau mahdat yang maha kuasa, ming $17.000 ora sanggup. Sampaikan, ngomong istilahnya wadul kepada Allah. Engkau suruh daftar, saya daftar. Ini suruh lunasi enggak, saya enggak punya. Ya Allah, gimana caranya? Engkau lah yang tanggung jawab. Engkau yang nyuruh, engkau tanggung jawab, ya Allah. Sampaikan, tapi ngomongnya jangan di depan orang ya. Jadi saat tahajud ngomongnya. Saat tahajud ngomong kepada Allah SWT. Jadi pertanyaannya, bagaimana? Apakah saya haji? Kalau mampu saat itu dan anak masih kecil, haji dulu, berarti Anda sudah mampu. Tapi kalau belum mampu, bisanya untuk umrah dengan anak, ya umrah saja dulu. Hajinya gimana? Ya selama Allah tidak mampukan kita, ya tidak akan wajib bagi kita udah, dan tidak dosa, ya, tidak dosa. Baik, ibu-ibu mohon maaf karena kami terlambat ya, jadi tadi mulainya sudah terlambat. Insya Allah nanti bisa dilanjutkan lagi pengajian di waktu yang akan datang. Terima kasih, kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau zat yang maha kaya, yang mampu memampukan orang-orang yang tidak mampu. Ya Allah, panggillah kami dengan kemampuan-Mu, panggillah kami dengan kemustahilan kami untuk dapat wukuf di ar-rahmah-Mu. Ya Allah, mampukan kami berserta keluarga kami untuk datang menjadi tamu-tamu-Mu. Ya Allah, aku sambut panggilan-Mu. Ya Allah, aku sambut panggilan-Mu. Ya Allah, aku sambut panggilan-Mu, ya Allah, dan tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan dan segala kepemilikan adalah milik-Mu. Ya Allah, aku sambut panggilan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukan kami berserta saudara-saudara kami yang hadir pada majlis kali ini. Ya Allah, mampukan mereka menjadi tamu-tamu-Mu. Undang ya Allah, sebutkan mereka di atas nama-nama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, jadikan kami tamu-tamu-Mu yang baik. Mudahkan kami dalam rezeki kami, sehatkan dalam jasmani kami.
Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu akan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami atas kesalahan-kesalahan kami, sehingga membuat rezeki kami sempit, sehingga membuat rezeki kami sulit. Ya Allah, kami memohon ampun kepadamu. Dengan ampunan ini, maka ya Allah, mudahkan rezeki kami. Mudahkan rezeki kami yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami yang hadir pada pertemuan kali ini, ada di antara mereka yang sedang tidak hadir karena sakit. Ya Allah, berikan kesembuhan. Ada di antara mereka yang sedang terlilit hutang. Ya Allah, berikan kemudahan untuk melunasinya. Ada di antara mereka yang sedang mengharapkan anak dan keturunan. Maka ya Allah, berikan kabar gembira agar mereka dapat anak dan keturunan yang baik. Ada di antara mereka yang sedang memiliki cita-cita yang masih tertunda. Maka ya Allah, segerakan cita-cita mereka tercapai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.